Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, melalui program Cinta Quran Foundation ini sangat berkah menemani sahabat cinta Quran dimanapun berada sambil melaksanakan ibadah sunnah sahur. Mudah-mudahan sahur kita semakin berkah dengan bukan hanya diberikan makanan sahur, tapi juga diberikan makanan ilmu yang luar biasa. Karena ilmu ini juga adalah makanan yang paling indah untuk akal kita, dan pelajaran syariat juga adalah paling indah untuk makanan roh kita. Pagi ini insya Allah kita melihat sosok yang luar biasa. Bahkan bukan hanya terkenal namanya, tapi jasanya sampai hari ini kita mengingat namanya, tapi terkadang kita lupa terhadap jasanya. Siapa sosok ini? Ini adalah Utsman ibn Affan. Singkat dari apa yang disampaikan tentang Utsman bin Affan, jasanya ini. Ini adalah khalifah yang ketiga. Setelah Rasulullah wafat, ada Abu Bakar, lalu ada Umar ibn Khattab, lalu ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Seperti kita tahu, yang sampai hari ini jasa yang luar biasa bagi seluruh muslimin muslimat. Ini adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sampai terkenal dengan kata-kata hari ini adalah mushaf Utsmani. Kenapa menggunakan khatul Utsmani? Seperti yang kita tahu, kalau ini singkatnya ini, Quran ini dikumpulkan dalam 3 periode. Pertama adalah di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, Quran itu dikumpulkan fi suduri sahabat, di hati para sahabat dengan hafalan para sahabat. Itu di zaman Rasulullah. Juga ditulis di dalam aktaf ataupun dalam sesuatu yang bisa ditulis. Apakah itu kertas, apakah itu daun, apa itu yang namanya punten kulit gitu ya, apakah batu, pokoknya diukir tulisan-tulisan itu, surat apa itu dikumpulkan di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena penyebaran Islam yang luar biasa dan banyak para sahabat yang gugur, banyak para sahabat yang syahid, maka saat itu kekhawatiran Umar bin Khattab, para penghafal lenyap, para penghafal hilang, maka akhirnya minta dikumpulkan Quran ini, akhirnya dikumpulkanlah Quran di zaman Abu Bakar. Dikumpulkan, tertulis bukan. Tapi ada yang namanya Baitul Quran ataupun Baitul Mushaf. Artinya apa? Quran yang tertulis dari aktaf ini. Suratul Fatihah disimpan. Suratul Baqarah disimpan. Surah Ali Imran disimpan. Surat An-Nisa disimpan. Al-Ma'idah disimpan. Jadi satu rumah itu isinya adalah Quran. Karena Quran belum tertulis dalam mushaf lembar-lembaran. Tapi ada dalam batu, ada dalam kulit, pokoknya disimpan semuanya. Maka disebutlah satu ghurf ataupun satu ghurfah atau satu ruangan. Ini ada khusus untuk mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan. Nah ini sekarang kita lihat di zaman Utsman bin Affan. Masya Allah. Ya, di zaman Utsman bin Affan, Islam ini sudah sangat menyebar. Karena di zaman Umar, Islam ini sangat menyebar sampai hampir ke seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Raja Romawi, Raja Persia, tumbang. Dan Masya Allah, Islam ini menyebar. Nah ini dia nih. Di dalam perkataan hadis Rasulullah SAW, laqad anzalallahu al-Quran bisab'ati ahruf. Wallahu a'lam apa maksudnya. Namun, lihat dari beberapa ulama mengartikan ini. Bahwa Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maksud 7 huruf itu apa? Qiraat sab'ah? Bukan. Bukan qiraat sab'ah. Sab'atu ahruf ini adalah Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maknanya beberapa ulama mengartikan dalam 7 bahasa. Maksudnya bahasa apa? Bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab itu, punten, contoh saja. Saya orang Sunda, Tasikmalaya. Ada bahasa Sunda Tasikmalaya perbedaan dengan bahasa Sunda Banten. Mungkin bahasa Sunda Banten juga dengan bahasa Sunda yang di Tasikmalaya beda dengan yang di Cirebon. Beda juga mungkin dengan ada yang di Cianjur. Iya, bahasa-bahasanya. Walaupun banyak kemiripan, tapi ada sedikit-sedikit perbedaan. Atau mungkin bisa jadi banyak perbedaannya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah punten, ini hanya
penafsiran para ulama kalau seandainya Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi Arab Quraisy, Arab Ghatafan, ada Murrah, ada Arab Quraisy, Arab Murrah, Arab Ghatafan, Arab Sulaim, seperti itulah. Iya. Tapi dalam bahasa Arab, tapi dalam lughah daerahnya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, ketika Islam menyebar dan bahasa Quran ini, Masya Allah, sangat luar biasa menyebar karena Islam sudah sangat menyebar. Ini ternyata di Syam itu sampai begini. Siapa yang mau mendengarkan Quran dengan bacaannya Abu Musa, silakan di ujung sana. Siapa yang ingin mendengarkan baca Quran dengan gayanya Ibnu Mas'ud, silakan di ujung sini. Maka beberapa orang yang senang membaca gayanya Abu Musa al-Asy'ari, ya di sini, ya mendengarkan daripada seorang sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud di sebelah sini. Maka setiap orang, setiap kabilah seakan-akan ada Qur'annya masing-masing. Dengan punten tulisannya ataupun dengan hafalannya. Maka di situ terdengar dalam beberapa riwayat ini ada ayat suci Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang, wa timmul hajja wal umrata lillah. Tapi kabilah yang ini membaca wa timmul hajja wal umrata lil bait. Ini salah satu contoh saja. Dan banyak ayat yang punten kata ini adalah ini dan kata ini adalah ini. Sampai akhirnya dengan matan yang paling baik adalah bacaan kami. Sampai enggak, yang paling baik itu bacaan kami. Akhirnya sampai ihmarra ainu. Sampai matanya melotot gitu ya. Ini paling baik ini. Contoh matan watimul hajja wal umrata lillah. Ini kami dapatkan. Satu lagi, enggak, yang benar itu watimul hajja wal umrata lil bait. Subhanallah, ribut seperti ini sampai hanya dilerai. Maka Hudzaifah bin Yaman cepat berangkat ke Madinah. Lalu begitu sampai ke kota Madinah, ya Amirul Mukminin, adrikul ummah, ya Amirul Mukminin. Hai Amirul Mukminin, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat. Kaget. Siapa? Yang kaget adalah Utsman bin Affan. Apa buat engkau mengatakan ini? Adrikul ada apa? Bahaya apa? Ya Amirul Mukminin, saya menyaksikan telah banyak perbedaan tentang cara membaca Al-Quran. Saya takut kalau ini tidak disatukan akan menjadi perbedaan yang sangat dahsyat, perbedaan yang sangat besar dan menjadikan perpecahan demi perpecahan. Maka alangkah baiknya tolong renungkan, musyawarahkan bagaimana caranya agar tidak terpisah. Subhanallah. Maka disinilah jasa yang paling luar biasa dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Kita akan satukan Quran ini dalam satu bahasa. Masya Allah. Bahasa Arab, iya, semua bahasa Arab. Tapi dia mengatakan, lihat Rasulullah orang mana? Mekahnya Mekah mana? Quraisy. Maka Rasulullah katakan, maka Utsman bin Affan mengatakan, kalau ada perbedaan antara bahasa, misalnya seperti watimul hajja wal umrata lil bait atau watimul hajja wal umrata lillah, maka lihat bahasa Quraisy itu lillah apa bait. Maka dengan mengucapkan kalimatnya, kalimatnya ternyata watimul hajja wal umrata lillah. Maka tulislah lillah. Seandainya ada ikhtilafat, perbedaan kata-kata, maka kembalikan ke bahasa Quraisy. Karena Rasulullah dari Quraisy. Maka dipilihlah penitia untuk menulis Quran ini. Seperti kembali lagi, Masya Allah, Zain bin Thabit penulisnya. Lalu, subhanallah, beberapa sahabat yang lainnya membantu tentang penulisan Quran ini. Ditulis Quran ini. Sampai di situ juga Utsman bin Affan memberikan tanda baca. Tanda baca. Fathah. Fathatain, kasrah, kasratain. Iya. Lalu apalagi yang namanya tasydid atau sukun. Itu ditulis oleh siapa? Utsman bin Affan. Ba titik 1 di bawah. Ya titik 2 di bawah. Ta titik 2 di atas. Nunnya titik 1 di atas. Sa-nya titik 3 di atas. Gitu kan? Maka ketika dikatakan bahwa Quran ini, huruf hijaiyah ini terdiri daripada pola, titik, dan tanda. Itu kan? Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kalau dikatakan Quran ini terdiri dari pola, titik, tanda. Polanya misalnya perahu. Bisa digambarkan ya. Sahabat cinta Quran misalnya bisa kita gambarkan. Misalnya polanya
Ya, kayak perahu. Kasih titik saja, itu bisa membedakan loh. Titik satu di bawah, ya udah jadi ba. Kasih lagi titiknya di bawah, ya sudah jadi ya. Titik satunya di atas jadi nun. Titik duanya di atas jadi tak. Titik tiganya di tiga di atas jadi sa. Begitulah kalimatnya. Iya. Coba seperti qaf dan fa. Itu bedanya apa? Titik kan. Polanya sama. Subhanallah. Seperti jim, ha, kha. Itu polanya sama. Yang membedakan titik. Kita baca kha, khi, hu. Itu adalah tanda. Khan, khin, khun. Itu adalah tanda. Punten. Tanda yang membedakan. Maka disitulah kecerdasan dan dahsyatnya Utsman bin Affan memberikan sampai hari ini. Masya Allah. Disatukanlah bahasa ini dalam bahasa Arab Quraisy. Lalu bukan sekedar itu, dikasih polanya sudah ada. Dikasih titik dan tanda dulu sebelum Utsman bin Affan memberikan ini. Tidak ada perbedaan ba, ya, nun, itu perahu aja. Seperti sin, ya sudah gigi 3 saja. Mau sin, ya tidak ada tandanya. Subhanallah. Itulah qaf atau fa, itu gak ada tandanya. Cuma bulat aja begitu. Subhanallah. Ain, ghin, gak ada tandanya. Sama saja. Jadi di zaman Utsman bin Affan satukan dalam bahasa Arab Quraisy. Lalu yang keduanya dikasih pola atau dikasih titik dan dikasih tanda. Lebih memudahkan untuk membaca untuk kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bukan yang sekedar itu ditulis dalam beberapa mushaf. Selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas tulis. Al-Fatihah, An-Nas tulis. Al-Fatihah sampai. Jadi ini kalau dikatakan masternya. Ya. Maka ada beberapa master. Ada mengatakan 6 Quran. Ada mengatakan sampai 7 Quran. Ada mengatakan sampai 8 Quran. Wallahu a'lam. Namun yang sudah jadi Quran ini barulah mushaf. Karena berlembar-lembar tulis. Gimana coba gigihnya Utsman bin Affan. Maka saat itu Quran ini yang sudah tertulis kirim ke Mekah. Jadikan sebagai acuan untuk di kota Mekah. Silakan diperbanyak. Tulis lagi. Ini acuannya. Masya Allah. Dikirim ke Basrah. Ini acuannya. Dikirim ke Yaman. Ini acuannya. Dikirim ke Mesir. Ini acuannya. Maka subhanallah Quran yang ditulis dalam satu mushaf dikirim ke beberapa tempat yang besar untuk dijadikan sebagai acuannya. Masya Allah. Ini lihat. Dan bukan hanya sekedar itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Demi menyatukan umat. Demi memperkokoh persatuan umat. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Menginstruksikan. Apapun lembaran Quran, lembaran mushaf yang tidak sesuai yang ditulis dari kota Madinah, ya, atas instruksi Utsman bin Affan, maka lenyapkan dan bakar. Maka orang-orang banyak yang tidak suka terhadap Utsman bin Affan. Apa dibakar? Quran kok dibakar? Quran dibakar? Punten. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, apa yang terjadi? Kalau masih ada, akan terjadi perpecahan demi perpecahan demi perpecahan. Maka semua serempak para ulama, Masya Allah, pada waktu para sahabat, para tabi'in yang menemukan di daerah manapun dengan mengatakan ini adalah tidak sesuai dengan mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan, maka lenyapkan, dibakar, dihilangkan. Apa coba? Kalau ada pasti akan menimbulkan perpecahan. Karena Islam sangat tidak menerima yang namanya perpecahan. Harus bersatu. Harus bersatu. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya setelah dilakukan oleh Utsman bin Affan, berhasil melenyapkan semua yang ada. Kecuali daripada mushaf Utsmani yang sampai hari ini, hanya itulah yang ada. Lalu yang 6 kemana? Yang tadi disampaikan, semua sudah dihilangkan. Karena demi persatuan. Inilah gambarannya. Islam ini ternyata sangat memperhatikan yang namanya persatuan. Maka setelah itu, selesailah, tuntaslah fitnah perpecahan apabila Quran tidak disatukan. Itu dahsyat. Jasa yang sampai hari ini kita rasakan dari Utsman bin Affan, ini adalah jam'ul Quran. Disatukan Quran dalam satu bahasa. Masya Allah. Andai Quran ini tidak berada dalam satu bahasa, masih ada sampai zaman sekarang ini, di zaman sahabat saja, orang bisa main
marah-marahan karena merasa dirinya paling baik. Lalu setelah itu apa? Seandainya Quran ini masih ada, belum lagi cara penafsirannya akan berbeda-beda karena dalam bahasa ini, dalam bahasa ini, dalam bahasa ini, akan begitu. Bayangkan saja, Quran dalam bahasa Arab saja, terkadang banyak orang yang seenaknya mentafsirkan dengan hawa nafsunya. Menafsirkan tanpa ilmu yang benar, padahal masih dalam satu bahasa, yakni Arab Quraisy. Apalagi kalau Quran ini dalam 7 bahasa yang kita tidak mengenalnya. Subhanallah, ini adalah jasa terindah yang diberikan oleh Utsman bin Affan, dipersembahkan untuk kita. Dan kata-kata yang terindah, ini kata-kata Utsman bin Affan nih. Kalimatnya, lau taharat qulubuna lamma sami'na min qauli rabbina. Kalaulah hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Quran. Nggak ada kata-kata selesai dalam baca Quran. Kalau hati kita bersih, maka kita akan selalu kurang untuk baca Quran. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan mengatakan, saya sudah cukup baca Quran, sudah 2 kali khatam, 3 kali khatam. Berarti kalau melihat mengacu daripada perkataan Utsman bin Affan, hatinya kurang bersih. Karena kalau hati bersih tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah puas dengan beberapa kali khatam Quran. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Kita bisa menjadi ahli Quran. Dan tidak ada bosan-bosannya kami mengajak di bulan Ramadan ini, bukan saja kita berpuasa, bukan saja kita sahur, bukan saja kita majelis taklim, bukan saja kita tadarus, tapi ibadah yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Infak kita, sedekah kita. Maka Masya Allah tabarakallah, melalui Cinta Quran Foundation ini, yuk kita sama-sama untuk gabung dalam program Syiar Quran Project. Klik link di deskripsi ini. Insya Allah semuanya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bukan hanya manfaat dunia, tapi di akhirat. Sehingga kita pulang ke rumah kita hakiki adalah akhirat. Kita pulang dengan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang tanpa batas. Kebahagiaan tanpa akhir. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah ilaha illallah Washhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih. Dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Hallo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, belajar Al-Quran menjadi begitu mudah. Dan kapan? Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya. Hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.